wabarakatuh. Hai Pamsa Gajah, bagaimana kabar kalian? Pada keadaan seperti ini, jangan lupa kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu mentaati protokol yang ada. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang tata tertib SMKN 1 Malang. Sebelum kami menjelaskan tentang tata tertib SMKN 1 Malang, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami perwakilan dari MPK, saya Senok Silva Parasmita dari kelas 11 AKL 1. Saya Rania Nur Ramadhani dari kelas 11 AKL 3. Sebelumnya, apa sih tata tertib sekolah itu? Tata tertib sekolah bukan hanya sekedar kelengkapan dari sekolah, tetapi merupakan kebutuhan yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, terutama dari pelajar atau siswa itu sendiri. Fungsi budaya tertib siswa secara individual dapat mengatur perilaku di sekolah menjadi bagus dan tertib. Tidak ada yang berkelakuan dan bersikap semaunya sendiri. Pelaksanaan budaya tertib siswa bisa berjalan baik apabila tata tertib tersebut disosialisasikan kepada siswa. Harus ada pengawasan serta dilaksanakan secara intensif, dan apabila terjadi pelanggaran harus ada tindakan. Penegakan tata tertib sekolah dengan baik akan membentuk peserta didik yang disiplin, sehingga akan menjadi generasi yang berkualitas dan berbudi luhur. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tata tertib yang ada di SMK Negeri 1 Malang. Tata tertib peserta didik di SMK Negeri 1 Malang didasari dengan bahasa hukum sebagai berikut. Yang kedua, mengenai hal masuk sekolah. 1. Bel masuk dibunyikan pukul 6.30 dan peserta didik hadir di sekolah 10 menit sebelum bel berbunyi. 2. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik berdoa bersama. 3. Jam belajar dimulai Senin pukul 6.30 sampai 14.45, jam 1 sampai dengan 12. Selasa sampai dengan Kamis pukul 6.30 sampai 15.30, jam 1 sampai dengan 12. Dan yang terakhir hari Jumat pukul 6.30 sampai 14.45, jam 1 sampai dengan 12. 4. Peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan. 5. Peserta didik yang terlambat wajib lapor pada petugas piket dengan menerima konsekuensi dicatat di buku keterlambatan dan mendapat sanksi membersihkan taman atau fasilitas sekolah yang lain. Selanjutnya, ketika akan masuk kelas, harus membawa surat keterangan dari piket tatib. 6. Peserta didik yang datang terlambat lebih dari 3 kali akan dibina wali kelas atau tatib atau BK atau Kaprodi atau Wakasis. 7. Peserta didik datang terlambat 3 kali diakumulasi alfa 1 hari. Ketentuan terlambat di atas berlaku 1 tahun. 8. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi informasi tertulis dari orang tua atau wali peserta didik paling lambat 2 hari setelah tanggal tidak masuk. Apabila informasi tertulis diterima lebih dari 2 hari, peserta didik dianggap atau dicatat alfa atau membolos. 9. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran sebelum mendapat izin dari guru di kelas. 10. Peserta didik yang izin meninggalkan sekolah karena kepentingan keluarga, orang tua, atau wali murid harus datang ke sekolah dan boleh meninggalkan sekolah setelah mendapat izin dari guru di kelas atau guru piket, guru tatib atau wakil kepala sekolah. 11. Peserta didik yang terpaksa harus izin meninggalkan sekolah karena benar-benar sakit, orang tua atau wali murid harus datang ke sekolah dan boleh meninggalkan sekolah setelah mendapat izin dari guru di kelas atau guru piket. 12. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama. Sebelum memasuki SMKN 1 Malang, para siswa diwajibkan menggunakan masker. Lalu, menuju depan ruang satpam untuk mengecek suhu tubuh badan. Dan yang terakhir, mencuci tangan menggunakan sabun pada tempat yang telah disediakan. Yang ketiga, masuk ke kewajiban peserta didik. 1. Peserta didik wajib menghormati dan taat kepada kepala sekolah, guru, staf TU, dan karyawan. 2. Peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. 3. Peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. 4.
peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dan kegiatan sekolah lainnya. Yang kelima, peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu pakaian. Pakaian seragam nasional atau putih abu-abu adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional. Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan upacara bendera. Pada saat upacara bendera, dilengkapi topi pet, ikat pinggang warna hitam, jas alma mater, dan dasi, dilengkapi dengan logo Wuri Handayani di bagian depan topi. 2. Selain hari Senin dan Selasa, peserta didik dapat menggunakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah, batik, atau seragam jurusan. 3. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah, terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah, dan nama kabupaten atau kota. Ya, sepatu dan tali sepatu berwarna hitam, kaos kaki putih untuk seragam putih abu-abu, dan kaos kaki hitam untuk seragam batik atau pramuka. Kelengkapan lain akan diatur sesuai kondisi sekolah. Selanjutnya yaitu rambut dan make up. 1. Rambut pendek rapi, tidak gondrong dan tidak jidat serta tidak gundul yang ada garis-garisnya. Juga tidak di model panjang bagian belakangnya untuk putra. 2. Tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang, dan rantai di saku untuk putra. 3. Rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna atau disambung untuk putri. 4. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, tindik telinga lebih dari 1 untuk putri. 5. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan. 6. Tidak diperbolehkan pakai cat kuku untuk putri. Nomor 6. Tentang penggunaan HP. 1. Peserta didik yang membawa HP bertanggung jawab terhadap keamanan HP. Pihak sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan keamanan HP. 2. Peserta didik yang membawa HP tidak diperbolehkan bermain pada saat KBM berlangsung, kecuali perintah dari guru. 7. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. 8. Peserta didik dari kelas 10 dan kelas 11 wajib mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler wajib atau kepramukaan dan satu kegiatan ekstra pilihan yang ada di sekolah. 9. Mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana, prasarana, dan inventaris kelas yang ada di sekolah. 10. Menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. 11. Menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas. Selanjutnya, masuk ke larangan peserta didik. 1. Peserta didik meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin. 2. Peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, sosial, dan susila. 3. Membawa barang di luar kebutuhan pelajar dan alat komunikasi. Apabila tetap membawa, skala resiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi. 4. Peserta didik yang tidak memiliki SIM dan kelengkapan kendaraan mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. 5. Peserta didik membawa, menggunakan, dan mengedarkan 1. Rokok, 2. Narkoba, 3. Minuman keras dan sejenisnya yang memabukkan, 4. Senjata tajam, dan 5. Barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah. Selanjutnya, larangan yang ke-6 yaitu peserta didik melakukan intimidasi fisik dan psikis, bullying, dan sara. 7. Merusak sarana dan prasarana sekolah. Nah, yang kelima masuk ke hak peserta didik. Yang pertama, peserta didik mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tatib sekolah. 2. Peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapat izin sekolah. 3. Peserta didik mendapat perlakuan yang sama. 4. Peserta didik mengikuti kegiatan sekolah dan peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai yang dianutnya. Selanjutnya mengenai kewajiban orang tua. 1. Membantu mengawasi tingkah laku anaknya di sekolah maupun di luar sekolah. 2. Memperhatikan dan mengawasi anak dalam belajar. 3. Bekerja sama dengan pihak sekolah untuk meningkatkan kemajuan belajar. 4. Berkomunikasi dengan pihak sekolah tentang kemajuan belajar anak.
Selanjutnya, lain-lain. 1. Penerapan tata tertib di atas disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daerah masing-masing. 2. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. 3. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Berikutnya, kita akan masuk pada bentuk-bentuk pelanggaran beserta skor yang akan didapat jika kalian melanggar hal tersebut. Kami akan menampilkan bentuk-bentuk pelanggaran beserta skor yang akan didapatkan sebagai berikut. Sekian dari kami mengenai tatip SMKN 1 Malang. Untuk kalian, jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, serta mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pamsa Kaca. Capek beraktivitas? Yang aku mau, Karisma Kunir Asem. Segernya, wah luar biasa. 100% gula asli, tanpa bahan pengawet. Wow, segar. Kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat. Bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita. Jamu kunir asem Karisma, baru, sehat, alami.